Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Bersama saya Felicia Leonawati di sini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan MNC dan tantangan lingkungannya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah perusahaan MNC? Perusahaan multinasional atau yang biasa disingkat dengan perusahaan MNC ini merupakan sebuah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara yang pada umumnya adalah negara berkembang. Produk dari perusahaan MNC ini berada sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti Unilever, P&G, McDonald's, Nike, Adidas, dan masih banyak lagi. Dikarenakan perusahaan ini tersebar di berbagai negara, maka dari itu keberadaannya sangat kuat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara global. Nah, secara lebih spesifik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keberadaan perusahaan MNC terhadap lingkungan. Sejalan dengan keberadaannya yang tersebar di dunia internasional, kegiatan operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan MNC ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap lingkungan alam. Seiring berjalannya waktu, sumber daya alam yang ada akan semakin menipis dan mengakibatkan harga bahan baku untuk produksi menjadi semakin mahal dan memungkinkan terjadinya kerusakan pada lapisan terluar bumi. Nah, berikut ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan MNC, yaitu yang pertama ada planet yang terbatas. Banyak sekali aktivitas bisnis yang masih dijalankan secara tradisional, yang akan melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, di mana menghasilkan limbah yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, skema kegiatan produksi secara tradisional bergantung pada dua syarat, yaitu yang pertama, input harus tersedia dengan harga yang terjangkau supaya dapat terpenuhi syarat yang kedua, yaitu outputnya bisa diterima oleh masyarakat. Tantangan ini merupakan sebuah kendala yang akan dihadapi oleh hampir sebagian besar manajer. Yang kedua, ada penipisan sumber daya alam. Berdasarkan laporan dari World Wildlife mengumumkan bahwa sumber daya alam yang ada di bumi dikonsumsi 30% lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhannya. Hal ini akan mengakibatkan pada tahun pertengahan 2030-an nanti, bumi akan memerlukan 2 kali lipat hasil dari sumber dayanya untuk bisa bertahan pada peradaban modern. Dalam hal ini terlihat bahwa konsumsi sumber daya alam jauh dari kata keberlanjutan. Yang ketiga, ada energi. Terdapat argumen yang mengatakan bahwa antara ekonomi dan ekologi merupakan energi yang digunakan oleh bisnis dalam menjalankan operasinya. Masalahnya bagi perusahaan MNC, hampir seluruh bahan baku berasal dari sumber daya alam yang keberadaannya terbatas dan suatu saat nanti akan habis. Ini merupakan premis dari teori peak oil. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan penurunan produksi dari banyak ladang minyak terbesar di dunia. Besar sekali harapan untuk adanya solusi bagi kegiatan seperti pengeboran laut yang dalam, pasir tar, atau gas serpi. Sebab kegiatan ini menciptakan masalah tersendiri, baik dalam proses pengolahannya maupun polusi yang diakibatkan dari pengolahannya. Jika diperhitungkan, dunia memerlukan 4 hasil produksi harian dari Arab Saudi pada tahun 2030 mendatang untuk mempertahankan pasokan saat ini. Dari sisi permintaan, konsumsi energi global diperkirakan akan naik dari 10,2% menjadi 27,3% jika perusahaan gagal menerapkan teknologi ekoefisiensi atau menyesuaikan mode organisasi mereka. Kondisi perdagangan memburuk, tetapi konsumsi global naik. Hal ini bertentangan dengan prediksi ekonom klasik, yaitu permintaan turun saat harga naik. Harga yang naik nampaknya tidak mempengaruhi kuantitas produksi. Hal ini terjadi karena produsen tidak memperhatikan penipisan sumber daya alam. Transisi untuk beralih ke energi alternatif cenderung lambat karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi, berjuang menyampaikan kenaikan kepada pelanggannya, dan berinovasi dalam mencari pengganti. Yang keempat, ada mineral. Sumber daya lain seperti emas dan tembaga dikonsumsi secara besar-besaran pula pada industri modern ini, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa stok mineral global akan habis
jika negara berkembang mengonsumsinya secara besar-besaran, seperti apa yang dilakukan oleh negara industri yang lebih tua. Hal ini sudah dapat terlihat dari kenaikan harga yang begitu tajam di pasar. Yang kelima, ada sumber daya hayati. Kekhawatiran penipisan sumber daya hayati juga sangat tinggi, karena penggunaannya sangat esensial dan lebih cepat habis dibandingkan dengan regenerasinya. Contohnya itu ada sumber daya biologis terkemuka seperti air. Selain digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari, juga digunakan oleh perusahaan dalam mengoperasikan mesin, mengolah limbah, dan lain-lain. Kayu sebagai komoditas yang berharga yang menyediakan habitat dan nutrisi bagi makhluk hidup, semakin lama semakin memburuk kondisinya karena deforestasi. Makanan, baik yang dikonsumsi langsung oleh manusia maupun rantai makanan spesies lain. Salah satu contoh kendala tantangan lingkungannya adalah penangkapan ikan secara ilegal akan merusak laut dan mengancam populasi spesies di lautan. Nah, dari beberapa tantangan ekologi yang dihadapi oleh perusahaan MNC yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan MNC sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani krisis energi di masa yang akan datang, yaitu dengan melakukan investasi dalam infrastruktur energi, konservasi, dan sumber alternatif. Beberapa contohnya antara lain itu yang pertama ada teknologi smart grid oleh IBM dan Siemens. Pekerjaan telah dilakukan untuk mengurangi sekitar 30% dari semua energi primer yang hilang selama transportasi melalui kapal, tanker, pipa pencairan, saluran listrik dari tempat produksi ke tempat konsumsi. Hasilnya dari teknologi ini adalah sebuah sektor baru yang bersinggungan antara peralatan listrik dengan teknologi informasi. Yang kedua ada kabel bawah laut bertegangan tinggi oleh BritNed. Kabel ini melintas sepanjang Inggris sampai Belanda sebagai pintu untuk transmisi listrik terbarukan yang efisien melintasi jaringan super Eropa. Dan yang ketiga itu ada Islandia yang memanfaatkan panas dari gunung berapi untuk memproduksi energi bersih atau clean energy sebagai bagian dari proyek teknologi panas bumi atau geothermal yang baru dirintis. Nah, jika proyek ini berhasil, negara tersebut akan memiliki kemungkinan untuk bisa menjual energi terbarukan ke Inggris dan negara Eropa melalui pipa bawah laut. Dari beberapa contoh langkah yang diambil, yang menjadi masalah ini bukanlah apakah ada permintaan untuk profesi baru, tetapi yang harus diperhatikan adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Transisi untuk beralih ke energi alternatif cenderung lambat karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi, berjuang menyampaikan kenaikan kepada pelanggannya, dan berinovasi dalam mencari pengganti. Akan menjadi tidak ekonomis untuk berinvestasi ketika harga energi masih bisa diterima, tetapi apabila menunggu harganya meroket, biaya yang digunakan akan terlalu mahal. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari tantangan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan MNC. Intinya, dari banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan MNC, sudah ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan MNC dan pemerintah. Akan tetapi, tentu saja dari beberapa upaya yang sudah dilakukan tersebut, masih ada perusahaan MNC yang acuh terhadap kelestarian lingkungan, sehingga harus tetap memperhatikan lingkungan dan konsep keberlanjutan supaya lingkungan tetap terjaga dengan lestari dan sumber dayanya tidak habis. Tiap perusahaan harus mengupayakan kegiatan operasi bisnis yang tidak merusak lingkungan, sekalipun harus mengeluarkan biaya yang besar apabila ingin perusahaannya terus berjalan. Dan jangan hanya menjalankan bisnis yang berorientasi pada profit tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, untuk materi yang saya jelaskan ini bersumber dari buku International Business Challenge and Choice karangan Alan Sitkin dan Nick Bowen. Sekiranya sekian pembahasan materi dari saya pada video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video Mahir Bisnis yang lainnya. Terima kasih.